Jadi anak-anak perlu wak bau kamu sadik, perlu wak didik. Ya, suruhlah mereka salat di umur 7 tahun, nanti suruh tua, oh ya pak, oh ya mak, ajan anak tu cara sembahyang. Ajannya melangkahkan kaki kamu sadik. Guru MDA, guru TPA, guru di sekolah itu membantu barataluk dinyo. Dan akan disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti adalah apa jawab mak. Lai dia ajar anak bersembahyang, li pandai. Jadi sarah ke guru ngaji. Wak bela pitih tidak bisa seperti itu. Carilah anak-anak kini. Kerajonya minape siang malam. Ditanya ke guru ni anak ni tak ada pengenal belajar. Mulai guru SD, guru SMP, guru sanawiyah sampai ke pesantren sampai ke dosen. Mahasiswa tu tak ada pengenal kuliah. Awak menerangan ni muka sudah belakang. Jadi anak-anak kini ialah banyak pahlawan tak bu. Lah payah guru MDA, lah payah orang tua. Balik. Ya pinang di balikan kadang-kadangnya serius di balikan kata tempuaknya. Yang berkewajiban mendidik anak itu awak apa? Itu yang wajib. Membacakan anak itu maja anak-anak itu kewajiban itu di awak. Tak juara nak di sekolah tak masalah. Walaupun yang tak juara fisika biarlah. Walaupun yang tak juara kimia biarlah. Tak jadi anak teladan yang tak mau piala tak masalah. Tak perlu asadiah. Tapi baku mandang azan tak singgahnya ke telinga anak awak, tak tersentuh hatinya, tutup nak perlu awak susah dia. Karena itulah awak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai dengan cik kau barandam di neraka jahanam nanti awak buat. Itu yang kulama naliza juluduhum baddalnahum juludan ghaira liyazuqul azab. Kami bakar kulit mereka. Setiap labih datang bakar, sadonya kami bakar lo sekali lagi. Berulang-ulang dibakar, timbul lo daging yang baru balik, dibakar lo balik. Agar tak rasa dia padiah neraka. Karena lalai mendidik anak untuk melaksanakan salat 5 waktu. Habis pitik berjuta-juta menyekolahkan anak di SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Tapi kalau nak 5 waktu tu ndak ada wak bina dari ketek, ndak ada wak arahan. Boleh jadi pitih yang awak habis banyak tu untuk kuliah berhutang-hutang menggadai tanah pusaka. Tu nama pacapai awak masuk ke neraka. Kau yang para luar ingat-ingat bana. Isteri adalah amanah, suami adalah amanah, dan anak adalah amanah berdua yang wajib dibina, didik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dari dulu mendengar kaji buya-buya di surau. Selesai ditimbang di padang mahsyar di mahkamah Allah. Lah barek timbang kebaikan, lah senang hati, lah nampak buku. Berjalanlah ke surga, tapi di stopnya dia nak tunggu malaikatnya. Ambo dulu tak diajarnya dia pak ambo sembahyangnya mengaji. Ampak jo amak ambo tak pernah majak ambo melangkahkan kaki ambo ke masjid. Stop. Kena rako dulu. Walaupun itu cerita, itu adalah pelajaran. Jadi kini orang mengeluh kenakalan remaja, anak-anak yang banyak pelawan, banyak masalah narkoba, masalah basuku, kampung, masalah yang lain-lain. Mulainya dari siko ya. Rumah tangga adalah sekolah pertama. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Babana guru SD menyuruh anak sembahyanglah kamu saji, buiklah PR, guru MDA menyuruh sembahyanglah kamu saji. Tapi apa jawab maknya tak pernah kamu saji, balu anak kapai kamu saji. Iko yang perlu kanak-kanak amanah kepada anak untuk mendidik anak. Dan iko yang banyak dilalaikan orang zaman sekarang. Mendidik anak untuk menjadi anak yang saleh. Ku anak ambo juga anak ustaz ku sama sekolahnya tu. Nak ambo pun nak juara ke. Acok lah mau timbau sama ustaz. Timbau kami sekolah. Begitu anak ambo mana juara bu. Tapi sama banyak aku anak ibu di sekolah 300 beranak bu di sekolah. Tapi nak azan subuh ada masjid ikut anaknya. Ambo nak embangkan anak ambo. Tapi itulah contohnya. Ambo sebenarnya tajuknya lah pergi ke masjid azannya.
Kadang-kadang sebagian guru di sekolah ikurnya jadi masalah. Nilai anak rendah jadi masalah. Kok guru nama sekolah? Andailah seluruh guru SD itu bertanya kanak mula belajar sembahyang subuh sekali, sembahyang subuh sekali. 6 tahun guru di SD nyinyir sembahyang subuh anak, yakin nambah sampai gaib sembahyang subuh anak tu. Apalagi orang tu kan luangnya sebelum dia piti pagi dia sembahyang subuh sekali. Lima ngaji malam. Muda itu orang tua selama bertahun-tahun insya-Allah besar harapan elok-elok orang ko sadonya. Jadi kau kini mengaluh apa-apa ni nak muda-muda nak kamu saji anak pahlawan anak muda ko yo kana lo utang apa jamak ni lah saya utang kana anak. Mungkin di dunia bisa juga galak. Tapi di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala galaan nak kata sabui lai. Kau yang perlu awak hayati mana? Karena kini awak menggadangkan anak itulah sama itu orang kapi yang menggadangkan anak. Tak non-muslimnya orang kapi. Sama menggadangkan anak orang kapi. Bahkan sama lah menggadangkan anak di binatang. Calilah ayam di ko alapen ayam di kandang tu. Anaknya diajarnya cara mencari makan. Jadi kalau awak menyekolah anak sudah sekolahnya sekolah kuliah karajo sudah tu kan untuk makan nak siap anak awak tu. Binatang mana itu loh. Pemancaran karajo yang layak untuk anak paralu. Bahkan orang non-Islam, orang kafir itu mungkin lebih rajin loh mencari karajo anaknya daripada awak lain. Tapi di mana selisihnya di koko rumah tangga Islam, kurang tu orang Muslim, kurang tu kafir. Bedanya nanti lain nak ditanaman kanak tu akidah yang batu. Lain nak dididik anak tu cara beragama dan benar. Ko lah tak bedanya. Ko yang perlu hayati benar. Karena kini orang menyekolahan orang tua, menyekolahan anak ya. Lebih piti sekolah yang mahal. Lima sekolah paling mahal, paling rancak kasih itu 8 juta-juta. Kadang meminjam lo ke bank haram lo. Kadang tak gadai lo tanah pusako tu milik bersama lo yang digadayan. Kama dosa keribau nanti tu. Lah mati anak tu nan tanah pusako alunya tak tebus lain. Tanah pusako ko milik bersama surang tidak setuju berdosa awak secara agama. Walaupun awak seorang datuk, walaupun awak seorang datuk pucuk dalam kaum. Wah, harus berhati-hati. Anaklah kuliahan tinggi-tinggi. Tapi kezaliman hak-hak orang lain mungkin tak bawa di awak. Awak siapkan rumah untuk anak isteri di mana dapat tanah, di mana dapat bambik rumah. Kalau dari yang haram banyaklah akibatnya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah tunangannya. Rasulullah la yut'imu ta'amaka illa taqi, pasal Rasulullah. Jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Awak selaku apa nak mencari pitih, jangan memakan pencarian awak tu kecuali orang yang taat. Artinya isteri yang elok dah. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kau punya anak, awak anak nak makan hasil pencarian anak tu awak yang anak yang elok. Kalau tidak rugi dunia akhirat. Awak lah payah mencari pitih lah, hutang-hutang, kadang nan halal jadi subhat dan subhat jadi halal. Dia pitih ke anak tu harinya baliknya kafe untuk mencari-cari foto anak gadis. Satu orang tua berdosa. Ya, dipinjam pitih kapal untuk biaya kuliah anak lagi pitih di badannya baju sampi, sarawak sampi anak gadis. Salamanya memakai itu, salamu itu lo dosa orang tua bertambah. Kau yang perlu awak hayati bana. Kadang heran awak, amaknya pergi majlis taklim jantan dia anaknya, pakaian anaknya tak bantu Ku amaknya lah muslimah zaman now lah, nenek-nenek zaman now jilbabnya sampai ke tumit nenek mungkin ni kan. Tapi anaknya nak mantannya kamu saja tak bantu penampilan ni ku harus wakana dosa bertambah. Kau harus wagi pemahaman kana anak awak. Begitu juga berumah tangga saja aku terima menikahi anak bapak dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Saja itu sekali saya jadi isteri babik dosa tanang saya malih isteri supaya alun digantinya lai puasa Ramadan. Sejak awak menikah muda dulu dan suami berdosa.
Jadi ibu-ibu kalau pamalih menganti puasa Ramadan, qada puasa, kami laki-laki, kami selaku suami kalau tanang tu dapat dosa. Coba bayangkan saja ibu-ibu menikah dunia dulu. Coba bayangkan saja ibu mukallaf dulu, lah tak ganti puasa Ramadan sadonya lah. Itu perlu hayati. Itulah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga yang saling menasihati, rumah tangga yang saling peduli. Ya, baru baiti jannati, rumahku adalah surga. Ya, awak inginnya waktu baru nikah dulu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu dunia akhirat. Dan bahagia di dunia akhirat sudah nikah pergi bulan madu, sudah nikah pergi ke sampai objek wisata, di rumah rancak, usaha rancak, auto mewah segala jadi dia awak sadonyo. Itu sakinah di dunia. Tapi kalau mendapatkan dengan cara yang haram itu tidak sakinah. Warahmah, saling menyayangi istri dan suami. Jangan sampai sayang istri ke suami dia pitihnya banyak, bukan karena kesalehannya. Jangan sampai suami sayang ke istri karena kecantikannya, bukan karena kesalehannya. Itu yang sakinah, mawaddah, saling menyayangi, berarti saling mengingatkan untuk masuk surga seperti Rasulullah tadi. Yang diperhatikan oleh Aisyah ibadah Rasulullah, dan Rasulullah pun diajarnya Aisyah cara beribadah. Makanya Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah telah berpesan, al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadil ummati qalqabin 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat umat ini rusak, bagaikan menggenggam bara api. Termasuk sunnah dalam mengurus rumah tangga, termasuk sunnah dalam memperlakukan istri, memperlakukan suami, sunnah dalam mendidik anak-anak. Karena sunnah bukan hanya perkara tata cara salat, tata cara berwudu, tata cara haji. Sampai ke dalam berumah tangga pun kita harus mentauladani sunnah. Ya, kesimpulan dari yang Wak sampaikan tadi. Pertama, Islam sangat memperhatikan masalah rumah tangga. Banyak ayat-ayat, hadis-hadis tentang tuntunan berumah tangga. Mulai dari melamar, menikah, pesta pernikahan, kawin, mendidik anak, talak, rujuk, cerai. Sampai setelah orang tua itu meninggal diperintahkan berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, mendoakan orang tua. Maghfirli wali walidayya warhamhuma, diperintahkan menghormati orang tua. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauladan. Rumah tangga yang bekerja sama untuk taat kepada Allah. Rumah tangga yang anak, istri, cucu, semua yang di rumah itu sama-sama berlomba-lomba, bermusabaqah menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Yang ketiga, kita, kehidupan awak zaman kini lah banyak serba pitih materialis. Hitung-hitungan pitih sadonya. Dan di rumah tangga memang membutuhkan uang, tapi yang lebih dibutuhkan di rumah tangga itu bagaimana nilai-nilai keislaman itu ada di rumah tangga. Maka kita selaku suami baban barik singgulung batu, awak harus betul-betul memperhatikan diri awak. Kewajiban awak ke anak istri awak, ibadahnya perhatikan. Begitu juga awak selaku isteri perhatikan ibadah suami. Jangan kuih dia dipitih banyak caliak dari mana pitih itu di bawahnya. Dan terakhir, kita selaku suami isteri berkewajiban terhadap anak-anak kita. Amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sajaknya dalam kandungan sampai ketek sampainya meninggal nanti. Hari puasa tiba kiriman dari rantau, caliak lain sumayang dari rantau tu nak lain usahawan halal dinyo. Ya, dan doakanlah anak-anak awak tu ya. Awak baunya kamu saji. Ya, azan orang awak kamu saji, ajak anak kamu saji, tak jadikan anak tu anak-anak yang saleh. Bahkan dulu kalau kita baca, tapi panjang mana ceramah mereka.
Sahabat-sahabat Nabi termasuk Nabi Ibrahim dulu selalu mendoakan anak itu agar jadi ulama. Lihat orang-orang dulu menghabiskan uangnya anak-anaknya jadi buya, jadi ustaz. Termasuk di Minangkabau ku dulu mangko banyak ulama di Kamang dulu mangko banyak dulu ulama di Minangkabau. Karena orang tua tu ingin anaknya menjadi ulama. Ya. Setiap suku tu dibuat surau, setiap kampung tu dibuat surau. Kalau lah ada surau berarti orang butuh ke ulama. Maka diangkatlah imam khatib bila itu yang kami bahas patang. Mangkit imam khatib Tangku Nam Merampik tu tak mudah. Musyawarah dulu dalam keluarga, dibantai lo ayam biriang 6-7 ekor. Sudah tu dilewakan ke orang pun dan imam konang khatib dibantai lo kambing. Batagak lo orang dulu menetapkan ulama ko. Tak penghulu sana batagak galah dah. Kalau kini kan itu yang banyak. Seperti dulu makanya banyak ulama dulu dia orang tu berlomba-lomba agar anaknya itu jadi buya, jadi orang. Laki-laki di Minangkabau tu tujuh para karosnya. Jadi penghulu, jadi datuk, jadi manti untuk urus kampung, jadi dubalang menjaga keamanan, jadi imam, jadi khatib, jadi bila, jadi kali atau orang alim. Kona laki-laki di Minangkabau. Kalau indak sini nan tujuh tu ndak laki-laki di Minangkabau. Entah ke orang ke selapan orang bingung suruh-suruhan. Jadi balik awak kawal tadi. Kinilah banyak orang tu nan lalai mendidik anaknya. Jangan awak tak masuk orang nan lalai. Orang banyak menghabiskan uang mendidik anaknya, nyekolahkan anaknya, ujung-ujungnya bikoba anaknya bisa jadi mesin ATM menjadi pitik. Bukan anaknya menjadi ulama, anaknya menjadi orang saleh. Jadi perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga anak-anak awak tu menjadi anak-anak yang saleh. Wak baunya kamu sedih, wak ingin terus ya. Dan kepada Allah awak bermohon. Kok salamu kau lalai awak ke anak-anak awak, lalai awak ke cucu awak ya. Kepada Allah awak bermohon ya. Semoga Allah mengampuni kelalaian-kelalaian awak salamu kau. Dan mulai kini banyak-banyaklah awak mendoakan anak-anak awak. Walaupun nyolah tua lah kadang lah bercucunya barangkali. Ya, awak tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak cucu awak itu menjadi orang elok. Boleh jadi dengan banyak berdoa tu dosa-dosa awak salamoko, lalai awak salamoko bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak siriah di balai sekian saja di Carano. Banyak orang nak jadi pandai sekian saja dari ambo. Panakiat pisau sirawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan nyeru. Kok satitiak tolong lawikan, kok sakapa tolong bunuangkan, alam takambang menjadi guru. Kok iyo guru sabana guru pasannya dipaci arek diganggam takwa. Pasan ombo tadi caliak-caliak nilai-nilai timbang-timbanglah rumah tangga awak masing-masing. Kalau ndak awak ndak mungkin orang lain akan memperbaiki rumah tangga anak cucu awak ya. Ramilah pasar padang panjang, rami durang tua muda nenek dunia. Kau ada umur sama panjang, insya-Allah awak bertemu balik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.